Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini kami sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya terkait pemalakan ya, Za. Betul, ini benar-benar bikin khawatir ya pemirsa. Karena beberapa hari lalu kan sempat ada video viral juga nih pemalakan terhadap tukang bakso yang mangkuknya dihancurin dan segala macam. Itu berhasil, langsung diringkus oleh polisi. Tapi kali ini ternyata ada yang baru. Nah itu dia pemalakan terhadap tukang bajai, di mana menurut keterangan dari tukang bajainya ini atau super bajainya ini, sehari bisa memberikan Rp100.000 kepada preman-preman setempat. Bahkan per orang misalnya ada penumpang itu 2.000 nggak berasa Rp100.000 ya kan? Iya, nanti kita akan bahas lengkapnya ya di Apa Kabar Indonesia Pagi On Location. Tapi kita masih memiliki beragam informasi untuk Anda pagi ini pemirsa. Di antaranya ini usai membakar rumah terduga bandar narkoba, warga Panipahan juga menggerebek dan juga menutup paksa sebuah tempat hiburan malam. Aksi massa ini juga viral di media sosial pemirsa. Lokasi ini disinyalir menjadi sarang prostitusi dan juga transaksi minuman keras di wilayah tersebut. Diduga aksi ini sebenarnya dipicu oleh berbagai laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh aparat. Kemudian kepolisian yang tiba di lokasi turun tangan langsung menyegel lokasi dan juga memasang garis polisi. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada informasi Bupati Rokan Hilir bersama Wakapolda Riau meninjau langsung kondisi Panipahan pasca aksi masyarakat yang viral di media sosial. Pemerintah mengimbau warga tetap tenang dan juga menjaga kondusivitas. Bupati Rokan Hilir Abis Tamam bersama dengan Wakapolda Riau meninjau langsung kondisi masyarakat pasca kejadian pembakaran rumah yang diduga sebagai bandar narkoba di Panipahan, Riau. Bupati bersama dengan Forkopimda mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang masih belum jelas kebenarannya. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar masyarakat serta tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Selain itu warga juga diminta aktif melaporkan setiap gangguan keamanan di lingkungan sekitar demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Kita bergeser ke Yogyakarta, pemirsa. Ada seorang pria yang diduga sebagai notaris ditemukan tewas mengering di dalam mobilnya di wilayah Sleman, Yogyakarta. Korban sebelumnya dikabarkan hilang oleh pihak keluarga ini lebih dari 1 bulan. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi mengering di baris kedua jok mobil dengan posisi yang tergeletak. Jasad tersebut pertama kali ditemukan warga saat akan membersihkan rumput di sekitar lokasi. Warga ini curiga karena muncul bau yang menyengat dari dalam mobil. Dan untuk kepentingan lebih lanjut, jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Dan sebelum beredar unggahan di media sosial tentang orang hilang berinisial AAB yang meninggalkan rumah menggunakan mobil dengan plat yang sama dengan yang ditemukan di lokasi kejadian. Pemirsa, warga Goa, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad wanita parubaya di dalam kontrakannya. Petugas Inavis dan Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab tewasnya korban. Petugas juga mengumpulkan beberapa benda dari dalam rumah kontrakan sebagai barang bukti. Sebelumnya warga curiga dengan air dari dalam kontrakan korban yang terus mengalir. Saat dilihat ke dalam, korban sudah tewas dalam kondisi terlungkup. Usai dilakukan pemeriksaan dan olah TKP, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Penyebab tewasnya korban masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran Pos Pinang BPBD Kota Tangerang alami luka pada bagian kepala setelah menjadi korban penganiayaan dari seorang warga.
Dalam video amatir terlihat pelaku memakai kaos berwarna kuning ini mengamuk dan terus memaki seorang petugas damkar Pos Pinang yang sedang bertugas pada Jumat kemarin. Tidak puas memaki, pelaku juga melempari petugas dengan botol air mineral dan memukulnya. Korban mengalami luka bagian pelipis mata kirinya. Usai penganiayaan itu, korban mengeluhkan pusing dan bahkan muntah-muntah dan menjalani rawat inap di rumah sakit. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang menjelaskan petugas yang menjadi korban penganiayaan sedang piket 1 kali 24 jam dan bertugas menjaga pos. Pelaku tersulut emosi saat petugas damkar menegurnya yang menumpang duduk dan juga meminum kopi. Korban kemudian melaporkan penganiayaan dirinya kepada pihak kepolisian. Perakit senjata api ilegal dan anak buahnya diringkus Bareskrim Polri di Sumedang dan Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap seorang perantara jual beli senjata api di halaman parkir rumah makan di Sumedang, Jawa Barat. Polisi periksa kendaraan pelaku dan menemukan ada 1 unit senjata api jenis pistol, sampel senjata laras panjang, dan 2 butir peluru kaliber 22 mm. Saat dilakukan pengembangan ke rumahnya di kawasan Ranca Ekek, Bandung, petugas kembali menyita ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Dari pengakuan tersangka, polisi menangkap TS alias KI yang biasa merakit senjata api ilegal. Dari rumah TS, polisi juga menemukan ada 4 buah popor senjata laras panjang dan berbagai peralatan untuk merakit senjata api. Kita ke Medan, pemirsa, sebuah gudang ekspedisi di Jalan Jati, Kota Medan, Sumatera Utara, ludes terbakar pada Minggu siang. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan, seluruh barang yang ada di dalam gudang dan menimbulkan asap hitam tebal. Beberapa saat kejadian, petugas dari Damkar dan juga Brimob langsung tiba di lokasi untuk memadamkan api. 9 unit mobil damkar dan 2 unit water cannon diterjunkan ke lokasi untuk pemadaman. Selain gudang, api juga nyaris merembet ke permukiman warga yang memang berada di sekitaran gudang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 2 unit truk, 1 forklift dan 2 sepeda motor terbakar. Seluruh barang di dalam gudang pun ludes terbakar. Ini pentingnya membeli asuransi ketika belanja online ya. Kenapa? Jadi ketika ada kejadian yang tiba-tiba seperti ini, barangnya akan diganti. Nah, tapi kalau nggak pakai asuransi kan ditanggung sendiri. Itu dia, dan semoga juga pabrik ini juga punya asuransi juga ya, saya. Iya. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada informasi Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan juga Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas sejauh 2 km. Kami hadirkan videonya untuk Anda, pemirsa bisa saksikan bahwa awan panas guguran Gunung Merapi meluncur pada Minggu sekitar pukul 8.21 waktu Indonesia Barat. Jarak luncur awan panas mencapai 2 km dengan amplitudo maksimal 26,7 mm, berdurasi 154 detik mengarah ke Hulu Kaliboyong. Sebelumnya awan panas juga meluncur pada pukul 5.45 dan pukul 7.41 dengan jarak luncur maksimum 1,5 km ke arah Kaliboyong. Data dari Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, sejak pukul 6 hingga 12 kemarin, Gunung Merapi mengalami kegempaan guguran 26 kali, gempa fase banyak atau hybrid selama 14 kali. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Sementara itu di Jawa Tengah, pemirsa, ini angin puting beliung menerjang kawasan peternakan ayam di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Angin kencang merobohkan 4 kandang ayam. Angin puting beliung datang dari arah barat daya, disertai hujan deras. Meski hanya berlangsung sekitar 10 detik, kekuatannya merobohkan bangunan kandang ayam. Sebanyak 5 bangunan kandang ayam terdampak, 4 diantaranya roboh total rata dengan tanah. Selain merobohkan kandang, angin juga menyebabkan ratusan ayam siap panen mati dan merusak peralatan peternakan.
Salah satu pemilik peternakan ayam menyebut kerusakan yang dialami mencapai 100% pada beberapa kandang dengan total kerugian akibat kejadian tersebut mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Selain kawasan peternakan ayam, angin puting beliung juga merusak puluhan atap rumah warga serta fasilitas pendidikan di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo. Sejumlah pohon besar tumbang hingga sempat menutup akses jalan alternatif Pati Kudus selama kurang lebih beberapa jam. Ratusan ayam yang sudah siap panen ya bahasanya ya. Tadi dikatakan mati, bahkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Iya. Memang kalau musibah tuh nggak bisa diprediksi ya. Kita bergeser ya ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini minibus seruduk pengendara motor berbincang dari arah berlawanan hingga korban terpental di Jalan Poros Maros Bone, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV yang kami hadirkan untuk Anda, pemirsa, kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang ditumpangi dua perempuan mau berbelok masuk ke dalam bengkel. Tapi dari arah berlawanan, minibus dalam kecepatan tinggi langsung menabrak pengendara motor itu. Akibat benturan keras, kedua pengendara motor terpental dan mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengendara minibus kurang konsentrasi saat melaju dalam kecepatan tinggi. Minibus tak bisa menghindari sepeda motor yang telah berhenti saat hendak berbelok. Polisi memeriksa sopir minibus, sementara kedua korban pengendara langsung dibawa ke rumah sakit. Senin pagi tuh katanya jalanan Jakarta lagi lucu-lucunya gitu, saking Macet padatnya banget ya. ya. Kita akan ajak pemirsa ya untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas nih sekitar pukul 7 pagi seperti biasa. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, Brigadir Cici siap melaporkan dari Simpang Sarjo, Tebet, Jakarta Selatan. Silakan Brigadir Cici dengan laporannya. Hari ini di mana aktivitas masyarakat sudah mulai mempengaruhi mobilitas arus kendaraan di kawasan Jalan Raya Tebet sendiri, yang mana untuk pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Manggarai yang nantinya akan lurus menuju ke arah Pancoran ataupun juga ke arah Cawang dan menuju ke arah Pasar Minggu hingga saat ini terbilang dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat di belakang saya sudah terlihat terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, yang mana memang selain adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, tetapi juga adanya beberapa titik pertemuan arus kendaraan baik dari arah Tebet yang nantinya akan keluar berbelok ke kiri menuju ke arah Pancoran ataupun ke arah Cawang sendiri, dan juga yang akan menunggu antrian traffic light untuk berbelok ke arah kanan menuju ke arah Manggarai. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari area sebaliknya pemirsa, dari arah Pancoran ataupun dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Manggarai ataupun juga akan mengambil lajur sebelah kanan untuk menuju ke arah Tebet sendiri, hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan yang tidak terlalu panjang di kisaran 100 hingga 200 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Dan seperti tadi saya katakan, di kawasan ini terjadi sedikit beberapa pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap bersabar dengan menunggu antrian traffic light, tetap pada jalur dan lajur yang benar demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang keluar dari arah Jalan Persada Raya sendiri yang nantinya akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Cawang ataupun ke arah Pancoran, dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Manggarai ataupun yang akan lurus menuju ke arah Tebet Raya sendiri, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah bersabar menunggu antrian traffic light dan juga saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya, dan khususnya bagi para pejalan kaki yang hendak menyeberang di sekitaran kawasan ini sendiri agar menggunakan sarana zebra cross sebagai
sebagai penyeberangan Anda demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan mengingat banyaknya pusat perkantoran dan juga pusat perbelanjaan di sekitaran kawasan ini, kami himbau bagi para pengendara antisipasi kendaraan yang keluar masuk baik dari pusat perkantoran maupun pusat perbelanjaan pada sekitaran kawasan Jalan Raya Tebet Raya sendiri. Dan juga pemirsa, kami akan membagikan data RSMS Korlantas Polri. Angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia tercatat telah terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 10 luka berat dan 110 luka ringan. Dari 178 kasus laka lantas yang terjadi pemirsa, 58% terjadi pada waktu siang hari dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berkonsentrasi saat mengemudi, utamakan selalu keselamatan diri Anda pribadi dan juga keselamatan bersama di jalan. Serta bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini, pemirsa juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat menghubungi WA center kami di 085871500669. Rati dan Resa, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan pagi hari ini dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadier Cici atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi selengkapnya terkait Presiden Prabowo Subianto yang akan bertolak menuju Moskow, Rusia untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Putin. Sesaat lagi tetap bersama. Kembali bersama kami pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto berencana akan bertolak menuju Moskow, Rusia untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Putin akan membahas sejumlah hal-hal penting, yakni diantaranya terkait sumber energi alternatif serta situasi geopolitik global saat ini. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kondisi geopolitik yang tidak menentu ini berimbas pada pasokan minyak dunia dan Indonesia perlu untuk mengamankan kebutuhan energi dalam negeri dari berbagai produsen minyak dunia. Berangkatnya minggu ini, dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu mas, terkait Kenapa? alternatif minyak itu mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Biasanya mungkin Reza dan juga pemirsa lebih mengenal war tiket konser ya. Iya, Ini betul. ada war tiket haji di mana Kementerian Haji dan Umroh sedang mengkaji wacana pendaftaran langsung atau war tiket haji. Ini sebagai salah satu opsi untuk memangkas masa tunggu naik haji yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun. Wacana tersebut ditanggapi serius oleh anggota Komisi 8 Hidayat Nur Wahid untuk mengkaji secara mendalam dan juga komprehensif. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan wacana pendaftaran langsung atau war tiket haji saat membuka rapat kerja nasional penyelenggaraan haji 1447 Hijriah di Tangerang, Banten. Menurut Gus Irfan, sebelum Badan Pengelola Keuangan Haji dibentuk pada 2017, sistem yang berlaku adalah pendaftaran secara langsung. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian. Pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Silakan yang berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket. Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan. Usulan ini kemudian mendapat respon dari anggota DPR Komisi 8 fraksi PKS Hidayat Nur Wahid yang mengatakan bahwa setiap gagasan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Selama undang-undang tentang haji dan umroh masih berlaku, sistem yang ada harus dijalankan dan apabila ingin menerapkan skema baru, maka diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan melalui pembahasan bersama DPR khususnya Komisi 8.
Kementerian Haji dan Umroh betul-betul mengkaji usulan wacana yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini secara komprehensif, secara mendalam, dan kemudian nanti mengundang Komisi 8 untuk membahasnya secara resmi dalam rapat kerja di Komisi 8 dengan tema spesifik saja. Temanya membahas tentang usulan untuk perubahan sistem haji dari antrean menjadi tidak antrean. Secara prinsip demikian. Hingga saat ini wacana tersebut disebut belum pernah disampaikan secara resmi dalam rapat kerja antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR. Oleh karena itu DPR menilai pemerintah perlu berhati-hati agar wacana ini tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Alvin Saputra, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Kalau misalnya itu nanti jadi begitu ya, saya dari sekarang mau ajarin nenek saya untuk main komputer supaya bisa ikut war nantinya. Harus ya. dong, kan yang nge-war kan harus yang mau berangkat haji aja ya. Yang sudah siap dan juga sudah matang begitu ya. Kita ajak pemirsa untuk bergeser ke informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Dalam kasus ini KPK juga menetapkan ajudan Bupati Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan kecukupan alat bukti terkait dugaan pemerasan dan juga penerimaan uang di lingkungan Pemkab Tulung Agung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulung Agung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulung Agung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran hingga kini belum menunjukkan titik temu. Ancaman keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memperkeruh situasi di tengah upaya diplomasi. Selengkapnya sesaat lagi. Ya, setelah puluhan jam perundingan dilakukan, ini nampaknya masih menemui jalan buntu antara kedua belah pihak, antara Amerika Serikat dan Israel dan juga Iran. Lantas akan seperti apa eskalasi dari perang ini setelah perundingan tersebut yang dimediasi oleh Pakistan ini gagal? Kita akan membahas langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Fauzia Gustarina Cempaka, Senior Analis Indo-Pasifik Strategic Intelligence. Selamat pagi Mbak Cempaka. Pagi Mas Reza, Mbak Rati. Kemudian juga sudah ada Bapak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Indonesia. Saya langsung ke Pak Reza ya. Pak Reza, ini kan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini dinilai poin-poin dari Amerika Serikat tidak realistis begitu. Kalau memang dari awal sudah diketahui, kenapa justru dibikin kesepakatan kemarin? Sebelum dialog ini, Donald Trump sudah mengatakan, saya mengakui adanya 10 ide dari Iran. Itu bisa digunakan untuk landasan kita berdialog kan. Kira-kira begitu dia bicaranya ya. Ternyata dipersulit juga oleh tim negosiator Amerika Serikat. Mereka itu kan pimpinannya kan J.D. Vance, yaitu wakil presiden. Dari Iran, speaker dari parlemen. Tapi yang di bawahnya itu kan Witkoff sama Kushner, itu bukan negosiator. Mereka itu orang-orang bisnis, orang-orang real estate, orang-orang mereka itu transaksional. Itu kelemahan pertama saya pikir. Tim negosiator Amerika Serikat itu bukan filosof seperti Iran. Iran itu adalah dokter-dokter, kemudian ahli-ahli perbankan, ahli nuklir, dan mereka itu S2, S3. Dan mereka sudah diplomat karir. Itu bedanya. Kalau diplomat karir itu kan cara berpikirnya kan sistematik, kemudian kenali dulu fondasi, kemudian usahakan tercipta suatu kesamaan persepsi, kita berpikir level, oke lah kita sama-sama kepentingan nasional, tapi kepentingan internasional ada, kepentingan keamanan dunia itu ada. Jadi mereka kalau diplomat itu bergeraknya begini kan,
pelan-pelan akhirnya masuk kepada titik tengah. Nah, kalau si Amerika Serikat ini negosiatornya transaksional, lebih cepat lebih baik, tapi kemudian tidak memikirkan dampak. Itu kelemahan pertama. Jadi kelemahan keduanya adalah ini kan melibatkan 3 peradaban loh ini. Amerika Serikat itu Judeo-Christian Roman peradabannya, Iran itu Persian, satu lagi Pakistan ini peradabannya Hindi. Ini kan dialog tidak langsung. Kalau kita dialog langsung itu enak, kita tahu kira-kira maunya apa, bisa baca raut wajah, dan di samping saya ada mind reader yang bisa kira-kira mengerti, ini maksudnya dia menyimpan sesuatu gitu kan. Ini kan ngomongnya pakai penengah, dan belum tentu mereka berhadapan-hadapan. Jadi ada masalah dalam dialog kalau pakai mediator itu. Pertama, mediator itu mungkin tidak sepenuhnya mengerti aspirasi saya. Kemudian mediator itu menafsirkannya dengan kosakata beliau, sama-sama bahasa Inggris, tapi kan ada nuansa-nuansa misalnya psikolinguistik, sosiolinguistik itu berbeda. Dari A ke B, dari ke B ke C, nanti dimengertinya bisa beda. Kemudian juga ada speed ya, lamban. Karena untuk menafsirkan statement itu perlu juga pendalaman filsafat. Jadi orang dari budaya Pakistan menafsirkan Iran dengan budayanya Persia, itu kan ada alih perspektif. Ditafsirkan lagi ke dalam Amerika Serikat yang budayanya beda lagi. Mungkin orang berbicara bahasa yang sama, tapi dengan nuansa. Penafsiran beda. Ya. Pak Reza, tapi Anda mengatakan tadi juga selain tidak berkomunikasi secara langsung yang menjadi kendala, tapi dari poin-poin yang didiskusikan kan ada beberapa yang alot, termasuk Selat Hormuz, kemudian uranium dan lain sebagainya. Bahkan Amerika Serikat mengatakan menurut fans ini kita datang dengan proposal sederhana, our final and best offer yang diberikan oleh Amerika Serikat. Tapi Anda melihat dari poin-poin tersebut, ini best offer nggak sebenarnya ditawarkan oleh Amerika Serikat? Sebenarnya 10 poin dari Iran itu kalau kita mengikuti statement dari Donald Trump itu bisa jadi fondasi sebenarnya. Misalnya begini, kalau kita bicara uranium, sekarang kan persentase uraniumnya Iran itu 60% kan? Untuk menjadi sampai bisa digunakan untuk warhead, itu kan 90%. 90% ya. Untuk naik ke 60 ke 90 kan jauh. Itu kan dapat saya bergerak 60, 61,5 aja ya. Dan Iran itu kan sudah ada fatwa dari Ayatollah, haram uranium kita ini digunakan untuk perang. Nah, jadi Iran itu kan ngotot, mereka prinsipnya itu marja'i taklid gitu. Apa kata pemimpin saya ikuti dengan sepenuh hati, ikhlas, dan saya tidak akan lawan dia gitu. Jadi disinilah Amerika Serikat nggak mengerti budaya politik di Iran itu satu. Kemudian juga kalau berbicara soal Hormuz, bagi Iran ini kedaulatan kami kok. Kita nggak punya, dunia tidak punya masalah dengan Hormuz sampai Anda datang. Nah, disinilah yang Amerika harus mengerti bahwa dia itu agresor gitu. Dan sebagai agresor jangan mendikte orang yang anda istilahnya Anda mencoba untuk jadi yang Anda coba jajah begitu kan. Kan Amerika sih mencoba bukan hanya menjajah loh, mencoba membumi hanguskan negeri Iran, kemudian menghapuskan budaya peradaban Persia dari muka bumi. Kemudian dikatakan ke depan Anda tidak boleh punya angkatan bersenjata. Kemudian ada pemimpin yang baru itu orang kami namanya Reza Sirus, anak pertama daripada Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Merzirus. Itu kan warga negara Amerika Serikat. Kelonuannya kan ke Washington, ke Uni Eropa dan kepada Tel Aviv. Ya dalam negosiasi ada perasaan adil, ada perasaan empati, ada perasaan simpati kan. Jadi jangan caranya itu mendikte begitu. Belum apa-apa sudah mendikte, mengatakan Anda tidak sesuai. Ini idealnya dia mengatakan ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita begitu kan. Oke, Mbak Cepaka, ini yang cukup menarik adalah Donald Trump juga mengatakan bahwa dia akan melakukan blokade di Selat Hormuz gitu, menghentikan kapal-kapal perairan internasional. Kalau melihat seperti ini, apakah tensinya justru nanti akan meningkat setelah kemarin sempat turun sejak ada kesepakatan gencatan senjata 2 minggu? Baik, makasih Mas Reza. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana tensi ini naik dan turun begitu ya. Dan kalau kita lihat memang beberapa pekan sebelum terjadinya ceasefire atau gencatan senjata ini ada diskusi bahkan terkait dengan serangan darat misalnya. Nah, ketika kita lihat Trump itu melakukan blokade angkatan laut begitu ya, ini justru kita lihat saya melihatnya sebagai kebuntuan yang produktif dalam arti? Di Pakistan ini. Kenapa? Karena ada pertimbangan dari yang sifatnya ground invasion begitu ya. Trump ini sekarang mulai
melakukan kalkulasi dalam bentuk tadi blokade laut begitu. Kenapa? Karena dia mengetahui ketika harus melakukan ground invasion maka dia harus punya anggaran, dan kita belum dengar dari parlemen atau dari Kongres ada approval terkait dengan anggaran tambahan yang diminta oleh Pete Hegseth misalnya. Yang kedua adalah tentu saja izin dari Kongres atau approval dalam konteks ground invasion. Nah, lalu, tapi kalau misalnya kita pertimbangkan terkait dengan blokade laut, tentu tidak perlu ada izin demikian, karena itu sifatnya operasional saja. Tapi bisa berhasil nggak blokade laut yang akan dilakukan Trump sesuai targetnya, dalam arti berhasil untuk memutus urat nadi ekonomi Iran, tapi tidak juga membuka eskalasi perang semakin besar? Atau justru bisa sebaliknya, kan cukup keras juga tanggapan dari Iran? Kita lihat memang Trump ini mengerti secara bisnis begitu ya, bahwa Iran ini juga tidak bisa bertahan kalau Hormuz benar-benar ditutup. Makanya kita lihat kontrol yang dilakukan oleh Iran ini juga sebenarnya juga cukup terkalkulasi begitu ya, sehingga dengan pembiayaan sekian maka boleh lewat gitu. Dan menurut saya agak paradoks ketika Trump menyatakan bahwa dia ingin membuka Selat Hormuz, namun sekarang dia malah menutup Selat Hormuz untuk orang-orang atau negara-negara yang melakukan pembayaran pada Iran. Nah, ini agak paradoks gitu ya, dan menurut saya ini kebijakan atau jika memang nanti dilakukan oleh Amerika Serikat tentu akan berdampak terbalik pada Amerika Serikat, pada Trump begitu ya, dengan approval yang semakin turun. Bahkan saat ini pun dari parlemen, dari Kongres sudah mulai mengajukan mosi yang sifatnya ingin mengajukan pertanggungjawaban dari Trump. Menurut saya ini akan sangat tidak produktif bagi Trump sendiri. Oke, Pak Reza, kalau kita melihat kesepakatan kemarin yang ternyata gagal, lalu Trump juga memberikan statement tambahan untuk menutup Selat Hormuz dan segala macam gitu ya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada kegagalan di sana atau justru memang seperti biasa Trump yang hot and cold gitu? Statementnya selalu berubah. Terima kasih. Memang saya perhatikan Amerika Serikat mencoba bermain dengan dua jalur, dua kaki. Pertama bad guy dari Donald Trump, kemudian dari good guy dari J.D. Vance. Vance datang, ini kan dia punya nilai-nilai kenegarawanan, oke. Dia punya pengalaman di politik, iya. Diharapkan Iran itu akan melunak karena berhadapan dengan seseorang yang akan menjadi presiden. Karena tensinya di Amerika Serikat sangat tinggi, itu Trump itu bisa dimakzulkan itu. File Epstein dari hari ke hari itu makin garang, kemudian statement masyarakat yang sudah protes juga semakin garang, no king dan sebagainya. Jadi tampaknya Iran itu berpikir kalau kita hadapi dengan wajar, dengan alamiah, dengan anggun, semoga bisa ada dialog. Dan untuk itu kan kita lihat timnya Iran itu luar biasa loh. Ketua parlemen ada, kemudian menteri luar negeri ada, kemudian pakar-pakar misalnya ahli perbankan, ahli nuklir itu ada. Intinya adalah keputusan kalau terjadi dari satu saja dari 10 dicapai konsensus, itu dia berani setuju. Tapi Amerika Serikat justru bermain dua kaki. Ada bad guy-nya di sana dan bad guy-nya ikut mempengaruhi. Terus kemudian Israel juga ikut campur, sering-sering menelepon kepada J.D. Vance. Dia kan tersinggung. Saya berdialog ini dengan Amerika, bukan dengan anaknya Amerika, dengan kontrakannya Amerika, enggak. Jadi ini yang membuat goyah ya. Padahal kalau dua-duanya mau diplomasi, itu kan bisa berawal dari hal-hal yang makro dulu lah. Baru nanti masuk ke yang sensitif kan. Mungkin itu tahapannya itu bukan 15 jam. Mungkin hari pertama 15 jam, hari kedua 15 jam. Ya, seperti Iran yang menginginkan prosesi diskusi ini cukup panjang ya, tidak langsung selesai. Dan adatnya Amerika kan, berunding seolah-olah serius kemudian dibatalkan. Udah kejadian yang keempat kali nih Iran kena kibul oleh Amerika Serikat. Pertama tahun 2018 pada saat Donald Trump naik dia batalin kerangka yang dibuat oleh Obama dan menteri dan negara namanya Joint Comprehensive Plan of Action batal. Kemudian yang kedua kemarin tahun 2018, kedua 2025 bulan Juni yang perang 12 hari. Dan yang ketiga itu ya bulan Februari lalu, dan sekarang yang keempat. Dan biasanya, padahal Iran sebenarnya sudah tahu persis kalau berhadapan dengan Amerika. Pertama itu dia pasti bohong, pasti dia akan bohong. Kedua, kalau nanti ada perjanjian yang kita bikin sama-sama, dia pasti akan ingkar. Dan ketiga, kalau kita menjalani perjanjian tersebut, dia akan menggunting dalam lipatan. Sebenarnya Iran sudah tahu gitu, tapi mungkin karena mereka menghargai figur J.D. Vance ini ya, yang kemungkinan besar akan jadi presiden, otomatis kan konsensus yang dibuat, kesepakatan dibuat di Islamabad itu akan jadi kesepakatan Washington nantinya kan. Tapi ternyata Trump ini masih
masih tarik ulur nih kita Iya. dimakzulkan atau enggak. Oke. Nanti saya mau ke Mbak Cempaka terkait Selat Hormuz. Kita juga tahu saat ini progres di Iran sendiri, 250 anggota parlemen Iran mendukung penuh rencana Selat Hormuz sebagai wilayah non negosiasi. Dalam arti mereka akan merembukan RUU terkait tata kelola Selat Hormuz. Nantinya ini bukan jalur internasional lagi, Mbak, tapi memang otoritas berada di Iran. Sedangkan Trump agak ketar-ketir malah memikirkan skema joint venture terkait hal ini. Nanti seperti apa kita akan bahas lagi di segmen berikutnya ya. Saat lagi tetap bersama kami. Kita ajak pemirsa untuk update bagaimana kondisi terkini di Amerika Serikat. Sudah ada rekan Yandri Subekti dari New York. Yandri, selamat malam atau selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana kondisi di Amerika Serikat pasca tidak adanya atau batalnya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ratih dan Reza serta pemirsa TV One, selamat malam di kota New York. Hari ini hari Minggu 12 April pukul 8:20 malam. Saat ini saya berada di kota New York. Mungkin saya informasikan di belakang saya adalah salah satu pom bensin di kota ini. Terlihat Anda mungkin melihat ada penurunan dibanding dengan pekan lalu. Saat ini harga BBM termurah $3.99 atau masih di bawah $4. Padahal beberapa hari yang lalu, mungkin sebelum ada kesepakatan atau ada rencana untuk dialog, harganya mencapai $4 lebih 10 sen per galon. Dirupiahkan sekitar Rp17.900 per liter. Ini mungkin dampak positif, ada kemungkinan akan diketemukannya jalan damai tanpa peperangan. Namun seperti diketahui beberapa jam yang lalu diplomasi dengan Iran dan Amerika Serikat gagal, bahkan Amerika Serikat Trump mulai besok hari Senin akan diperintahkan armada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokade secara total Selat Hormuz. Dan ini saat ini adalah hal yang sangat dikhawatirkan oleh masyarakat Amerika Serikat karena sebagian besar lebih dari 60% warga Amerika Serikat dari jajak pendapat yang bisa dipercaya ini menolak akan adanya agresi ataupun operasi militer yang saat ini terjadi di Iran, dan 80% mereka khawatir akan berdampak terhadap harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti diketahui BBM juga melonjak hingga 30% dalam 1 bulan, dan dikhawatirkan apabila Trump benar-benar melakukan penutupan secara total melalui angkatan lautnya, ini akan lebih berdampak lagi. Harga-harga akan kembali naik, dan ini adalah merupakan salah satu yang tidak diharapkan oleh warga Amerika Serikat, sehingga saat ini menekan pemerintah untuk segera menghentikan operasi militer, termasuk di Kongres. Saat ini terpolarisasi bahkan lebih tajam, di mana dari kubu yang menentang dari Partai Demokrat ini melihat bahwa apa yang dilakukan Trump seperti kegagalan diplomasi, dan dampaknya saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat Amerika Serikat, dan saat ini kembali berupaya untuk melakukan kembali mendesak Kongres untuk mengesahkan undang-undang pembatasan kewenangan presiden untuk melakukan operasi militer tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Kongres. Namun dari pihak kubu Republik saat ini sangat setuju dengan apa langkah yang akan dilakukan oleh Trump, yaitu akan melakukan tekanan militer yang lebih besar, lebih ketat setelah diketahui Iran tidak bersedia untuk menerima apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Terlebih saat ini seperti diketahui kendalanya hanya Iran tidak berkenan Amerika untuk berkeinginan menekan program nuklirnya. Seperti informasinya juga yang lain-lain masih bisa ditolerir. Kita lihat nanti beberapa jam ke depan atau hari ke depan bagaimana perkembangannya, apakah Iran akan bersedia melakukan negosiasi kembali, karena gencatan senjata sementara ini masih berlaku hingga 10 hari ke depan atau sekitar atau sebelum 22 April mendatang. Dan tentunya warga Amerika Serikat sangat berharap agar invasi militer atau operasi militer ini bisa dihentikan sehingga harga bahan bakar bisa turun kembali seperti saat ini. Beberapa waktu yang lalu sempat mengalami penurunan meskipun hanya beberapa sen karena adanya keinginan atau kemungkinan dilakukan
melalui diplomasi atau jalan damai. Reza dan Rati kembali ke studio. Baik, terima kasih Yandri Subekti atas laporannya langsung dari New York, Amerika Serikat. Dan selamat bertugas kembali. Tadi dikatakan oleh Yandri juga saat ini sedang ada persiapan untuk melakukan blokade yang diagendakan pada hari Senin waktu Amerika Serikat. Dan untuk jalur blokade, yakni jalur keluar masuk ke wilayah Iran. Kita akan jeda dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Sesaat lagi tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Reza dan juga Mbak Cempaka. Sedikit ke Mbak Cempaka terkait pertanyaan yang menggantung tadi. Kalau memang nanti sudah disahkan RUU dari tata kelola Selat Hormuz oleh Iran, sedangkan Trump membuat ide atau gagasan terkait joint venture, mungkin nggak ke arah situ? Saya melihatnya begini Mbak, jadi memang Iran ini sangat terkalkulasi dalam kontrol terhadap Selat Hormuz. Pertama kita harus lihat secara hukum internasional sebenarnya Iran memiliki basis. Karena memang luas dari choke point yang dimiliki oleh Selat Hormuz ini hanya sekitar 20-21 mil. Kalau kita tahu ZTE itu kan sekitar 12 mil. Nah di mana 20 mil ini dibagi antara Iran dan Oman gitu ya. Nah Iran juga menurut saya sangat cerdas dalam konteks ini adalah dia melakukan back channel diplomasi dengan Oman dalam koordinasi terkait dengan Selat Hormuz antara tanggal 4 sampai 6 April kemarin. Jadi sudah ada diskusi bilateral antara Iran dan juga Oman gitu ya terkait dengan bagaimana mekanisme terkait dengan kontrol terhadap Selat Hormuz. Mungkin bagian hasil juga ya kan? Mungkin juga angka dan lain sebagainya begitu. Nah, yang harus kita lihat adalah bagaimana ancaman Donald Trump untuk melakukan blokade terhadap Selat Hormuz ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Selat Hormuz ini juga penting bagi Iran begitu ya. Dan kalau dilakukan blokade secara total, bahkan Amerika Serikat juga melakukan blokade, maka tentu saja minyak-minyak yang keluar dari untuk negara-negara seperti India, Cina, Tiongkok gitu ya sebagai konsumen atau penerima minyak dari Iran tentu saja ini akan terhambat gitu ya, terganggu. Nah, ini yang sebenarnya tidak sejauh kita lihat 40 hari ini begitu ya, tidak terbebankan oleh Cina. Kita lihat Tiongkok sejak tanggal 28 Februari hingga saat ini begitu ya, itu masih menerima asupan minyak atau kiriman minyak dari Iran begitu. Jadi dengan memblokade secara total justru akan membebankan kepada negara-negara yang tidak terbebani sejak tanggal 28 Februari itu. Mbak. Pak Reza, seberapa besar kemungkinan nantinya negara-negara lain ikut terlibat? Seperti Tiongkok kan tadi juga terdampak nantinya ketika memang ini sudah dilakukan oleh Amerika Serikat. Di belakang layar ini ada perjanjian rahasia nih, diam-diam ini. Karena Amerika Serikat kan ingin ada konsorsium. Iran nggak, kalau menurut Iran itu nggak ada konsorsium itu, ini wilayah saya. Kemudian pembenarannya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea. Pembenarannya lagi, kemudian lagi adalah International Law. Kemudian aturan lagi saya akan menerapkan aturan-aturan International Maritime Organization. Kalaupun ada konsorsium itu harus pengetahuan saya dan saya yang harus menentukan kata akhir. Ini kan masih Iran sedang membahas ini dengan Oman kan sampai sekarang belum selesai. Mungkin Amerika berpikir di luar, mungkin di luar wilayah perairan Iran, mungkin dia berpikir kalau oke lah Iran boleh malakin di dalam, saya memalakin di luar. Seperti itu ya. Tentunya Iran juga akan tersinggung karena bagi Iran itu Hormuz itu harga mati. Ini adalah yang tidak bisa dibahas mendalam, enggak. Bagi Iran ini kartu mati. Uranium juga kartu mati. Kemudian ya kalaupun masih bisa dibahas, sebenarnya masih bisa misalnya mengenai kerugian perang kan. Kemudian mengenai dana-dana Iran yang tersimpan di Amerika Serikat. Kalau itu dibahas aja dulu, hal-hal yang ringan yang disepakati keduanya, itu pertemuan di Islamabad kemarin udah bisa dikatakan berhasil begitu. Ada titik terang lah ya sebenarnya. Iya. Ya, tapi Amerika Serikat kan selalu berpikir winner takes all. Saya menang semua saya ambil, Anda kalah Anda minggir. Itu kan cara berpikirnya. Iran nggak mau seperti itu. Iran nggak mau. Pak Reza tadi mengatakan uranium harga mati untuk Iran. Kalau kita melihat sejarah kan sebenarnya juga sudah ada kesepakatan saat 2015 ya, kalau tidak salah saat Presiden Obama, yakni JCPOA. Saat itu uranium izin pengayaan uranium terbatas di 3,67%. Betul. Tapi kalau Trump ini kan maunya nol, tidak sama sekali begitu. Apakah sebenarnya ruang diskusi seperti ini bisa dilakukan lagi antara Iran dan Amerika Serikat? Sayangnya ya, pada saat dialog diskusi di Islamabad tersebut, saya tidak melihat adanya wakil dari International Atomic Energy Agency. Saya juga tidak melihat adanya perwakilan dari PBB. Levelnya level direktur ataupun level under secretary general itu nggak ada begitu. Sehingga Pakistan ini barangkali bergeraknya sesuai dengan pengalaman terbaik dia. Padahal kalau misalnya ada aja dari PBB itu bisa mengomentari secara adil yang sebenarnya yang menghambat perjanjian itu siapa begitu kan.
Tadi kan dikatakan 30%-an kan? 3,67% ya, izin pengayaan uranium. Ya, sekarang kan Iran konon sudah 60%. Kalau kita pegang angka 3,67%, itu kan masih jauh dari 90%. Kan? Ya. Mungkin nanti ada jalan tengah. Oke lah, uranium pengayaan sampai 4,1%. Tapi harus diawasi sepenuhnya oleh IAEA. Kemudian IAEA bisa mengirim inspektur setiap saat. Ya kalau perlu IAEA punya sekretariat di Iran gitu kan. Ya, kalau hal ini bisa dijadikan jalan tengah, ini suatu progres. Karena kalau dari 3, menjadi 90 kan jauh sekali. Dan disinilah tampaknya para pemimpin Amerika itu belum memiliki jiwa kenegarawanan. Sedangkan Iran itu berpikir diplomasi itu kan take and give. Diplomasi itu kan pelan-pelan. Diplomasi itu taat pada hukum nasional, taat pada hukum internasional. Diplomasi ini berujung kepada perdamaian dunia. Amerika Serikat nggak berpikir seperti itu, begitu. Padahal uranium itu masih bisa dibahas. Kemudian kerugian perang masih bisa dibahas. Misalnya mereka mengatakan, oke Iran, Anda mengatakan rugi sejak kami bom tanggal 28 kemarin. Oke, kita lihat sama-sama. Sekarang perincian versi Anda apa? Nanti kita akan coba perincian versi PBB, perincian versi nanti negara-negara Uni Arab Emirat. Nanti kita lihat sama-sama. Itu kan jalan tengah. Walaupun kita belum berbicara duit, tapi sudah menunjukkan itikat baik. Jadi Amerika Serikat mungkin belum paham bagaimana merebut hati Iran. Begitu. Oke, Mas Cepaka, besok ini akan mulai dilakukan pembatasan di Strait Hormuz gitu ya. Apa prediksi Anda yang terjadi ketika memang ini sudah mulai dilakukan oleh Amerika Serikat? Sebenarnya ini memang praktik yang kita sebut adalah fight and talk. Jadi selain dia memang berkoordinasi, dia berdiplomasi, dia juga menunjukkan otot begitu ya. Nah, ini sebenarnya praktik yang memang seringkali tidak hanya dilakukan oleh Donald Trump, tapi memang sangat ciri khas Amerika Serikat gitu. Di banyak negosiasi, bahkan kalau kita lihat histori Pakistan gitu ya, dia berhasil mempertemukan Amerika Serikat dan Taliban begitu ya di tahun 2020 hingga menghasilkan sebuah perjanjian pun tidak dengan kondisi yang aman-aman saja begitu. Jadi memang sangat khas Amerika Serikat yang mengeluarkan otot. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita lihat bagaimana tentunya apakah ceasefire atau gencatan senjata ini masih ditegakkan oleh kedua belah pihak. Begitu, itu yang menjadi indikator kita mengatakan apakah ini terdeeskalasi atau tereskalasi pasca meskipun tidak adanya agreement atau perjanjian setelah ini. Karena kalau kita lihat memang sebenarnya kedua belah pihak, terutama Iran begitu ya, menyatakan bahwa satu pertemuan dalam konteks gencatan senjata yang baru dilakukan, lalu beberapa kali serangan yang sifatnya sangat devastated, sangat berakibat besar bagi kedua belah negara, tentu tidak dapat dilakukan dalam satu pertemuan saja begitu. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Iran sudah menyatakannya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan kedua belah pihak pun sebenarnya ingin mencapai perdamaian, tapi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana format serta perwakilan, dan bahkan Amerika Serikat pun menyatakan bahwa mereka dalam sebuah laporan begitu ya, mengatakan bahwa mereka siap untuk misalnya mengganti perwakilan yang dikirimkan dan lain sebagainya. Delegasinya betul. Nah, dalam konteks ini tentu kita lihat memang delegasi juga sangat menentukan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Teguh gitu ya, dan bagaimana latar belakangnya. Nah, ketika kita formatnya pas, lalu tempatnya di mana dan lain sebagainya, terlebih karena Pakistan tentu dengan dia melihat mungkinnya Islamabad Summit kemarin menjadi motivasi untuk berarti memungkinkan nih ada presiden nih kedua belah pihak mungkin untuk menemukan jalan tengah tadi. Oke ya, kita juga masih menantikan sebenarnya ya, karena kan rencananya tanggal 13 ya, 14 ya, dan pada hari Senin. Tapi selama ini kita tahu ultimatum yang dilakukan oleh Trump ini tidak membuahkan hasil. Biasanya ultimatum hanya sekedar ultimatum. Trump always chicken out. Nah, sedikit ke Pak Reza, kalau berbicara mengenai blokade yang akan dilakukan oleh Trump, kan pasti ada hitungan-hitungan ya. Walaupun tadi Mbak Cempaka mengatakan ini hitungannya lebih sedikit lah cost-nya dibandingkan dengan invasi darat pastinya. Tapi kalau berbicara mengenai blokade sendiri, apakah ini juga nantinya akan cukup besar cost yang akan dikeluarkan oleh Amerika Serikat? Pasti Pentagon udah hitung-hitungan itu. Tapi kan kalau kita berbicara kenyataan, itu beda antara planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu beda, levelnya beda. Mungkin dia hanya berbicara level planning, tapi dia mengklaim seolah-olah siap dilakukan dalam hitungan jam. Iran sudah menunggu hal ini sebenarnya. Kalau Anda benar-benar lakukan blokade, kami sudah siap. Lebih cepat, lebih baik. Karena peluru kendali Iran itu presisinya sangat tinggi. Kalau kita di dalam bahasa Jawa itu ada istilah benar dan pener ya. Kalau pener itu titik 0,0 itu benar-benar terarah itu. Dan peluru kendali itu bisa lakukan itu. Iran sudah siap dengan peluru kendali misalnya Khorramshahr, Fateh dan sebagainya, dan presisinya didukung di atas itu
ini konon ya, kalau kata Amerika, Cina itu jangan main-main lah. Kalau saya bisa buktikan Anda begitu, terima akibatnya kan. Ya konon Iran sudah belajar dari. Bahkan Iran mengatakan tindakan militer yang tegas dan keras ya, apabila memang ada blokade di sana. Betul. Jadi kalau misalnya benar Amerika Serikat mau benar-benar bergerak dalam radius peluru kendali, itu Iran nggak tanggung-tanggung loh. Mereka sudah siapkan skenario mengalahkan kapal induk lewat 17 titik. Dan Iran mengatakan kapal induk Amerika Serikat itu hebat, tapi yang lebih hebat lagi adalah rudal kami yang bisa menenggelamkan kapal induk itu. Ini Iran menunggu-nunggu loh ini sebenarnya. Karena kalau perang ini berlangsung lama, otomatis dia sudah punya pengalaman, dia udah lihat ujung-ujungnya suatu perang itu membutuhkan perang darat. Nggak mungkin perang itu lewat carpet bombing saja. Perang darat itu kan Amerika akan menerjunkan sekitar ribuan personil. Iran mengatakan, Anda terjunkan segitu, kami siap 1 juta personil. Jadi personil Iran itu siap mati karena mereka mengatakan yang saya pertahankan itu bukan wilayah, itu adalah tanah air saya, kelahiran saya, dan itu adalah jihad saya. Saya siap menjemput akhirat saya. Itu kan nggak main-main itu. Oke. Memang kalau dilihat posisinya saat ini Iran memang diuntungkan, baik itu perang berlanjut ataupun terhenti, tapi kita lihat bagaimana perkembangan nanti ya. Terima kasih Pak Reza Cempaka sudah berbincang bersama kami pagi ini atas waktunya ya. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Saya kira punya informasi mengenai polemik dugaan pemaksaan sampah dengan cara menginjak Al-Quran di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten menuai sorotan. Kasus yang melibatkan 2 perempuan ini sudah ada perkembangan ya. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda ya. Tetap bersama kami. Ya, kembali lagi Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini ada polemik dugaan pemaksaan sumpah dengan cara menginjak Al-Quran di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten menuai sorotan. Kasus yang melibatkan 2 perempuan berinisial NL dan juga MT ini akhirnya viral di media sosial. Ada sejumlah tokoh agama di Kabupaten Lebak, Banten yang angkat bicara terkait dengan viralnya video tersebut. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Odong Hudori mengatakan bahwa kejadian viralnya video penistaan agama yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten ini membuat heboh. Ulama mengajak seluruh masyarakat agar bisa memahami betul bagaimana seharusnya mensucikan Al-Quran. Jangan sampai untuk alasan sumpah, meski sumpah tersebut harus menggunakan Al-Quran, tetapi Al-Quran tersebut tidak harus diinjak. Secara hukum memang sudah termasuk dalam penistaan agama karena terlihat dalam video tersebut sudah melecehkan Al-Quran. Kiai Haji Odong Hudori juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak untuk bisa menjaga kondusif dan tidak mudah terprovokasi pihak manapun. Dipaksa dititah mana namanya. Untuk lebih mendalami kasus ini kita akan bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Banten. Bergabung bersama kami Kombes Pol Maruli Hutapea. Pak Kabid Humas, selamat pagi. Selamat pagi para pemirsa TV One, selamat pagi Mas Reza, Mbak Rati. Baik, Pak Kabid Humas, sejauh ini apakah sudah ada laporan dari masyarakat terkait dengan kasus dugaan penistaan agama ini? Baik, terima kasih rekan-rekan pemirsa. Kami dapat informasikan dari Polda Banten bahwasanya kasus ini sebenarnya bermula dari tanggal 8 April, hari Rabu kemarin, pukul 21.30. Ini di daerah Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, di mana di lokasi tersebut, di salon tepatnya, ini ada dugaan terjadinya pencurian. Pencurian ini dilontarkan oleh tersangka N kepada tersangka M. Kemudian dikarenakan tersangka M ini tidak mengakui perbuatannya, tersangka M ini meminta M untuk membuktikan dengan cara bersumpah. Nah, ini yang fatal, sambil menginjak kitab suci Al-Quran. Itu kemudian direkam, kemudian di-share dan menjadi viral. Begitu Mas Reza. Ya, siapa sih Pak tersangka ini Pak? Background-nya apa? Jadi memang 2 tersangka ini, N dan M ini adalah warga yang kerja di salon tersebut. Begitu. Mereka sebenarnya sahabat ya, sama-sama bekerja di sana. Begitu. Cuman karena hanya ada dugaan, tidak diakui, kemudian ya melakukan tindakan yang fatal
mengambil sumpah dan diviralkan, yang sebenarnya itu juga tidak boleh gitu. Itu sangat fatal dengan menginjak kitab suci begitu, Mbak. Namun Apa pendalaman kita dari pihak kepolisian, Pak? dari Polsek terutama Keterangan pertama, dari ya, betul, dari tersangka dari ini Polres. apa yang dikatakan kok sampai mau menginjak Al-Quran begitu, Pak? Betul. Jadi kita tindak cepat, kemudian kita memanggil tersangka, menjemput gitu ya, pelaku itu menjemput ke Polres, kemudian diperiksa. Dari hasil pemeriksaan ternyata mereka mengakui karena dia merasa tidak mengambil barang, dia rela untuk disumpah. Tapi kita langsung bekerja cepat, langsung memeriksa, ternyata alat buktinya terpenuhi, ada handphone yang merekam, kemudian pelaku mengakui, kita langsung tetapkan tersangka dan keduanya sudah ditahan, Mbak. Demikian. Oke, Pak Kabid Humas, berarti ini kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian adalah kasus dugaan penistaan agama. Bagaimana dengan kasus dugaan pencurian yang terjadi saat itu juga, Pak? Betul. Kita mengejar situasi begitu ya. Jangan sampai ini melebar. Untuk penistaan agamanya kita kejar dulu bahwa pelaku ini dijerat dengan pasal 300 KUHP 301 dan 305. Ini ancamannya 5 tahun. Ini intinya tentang bersifat penodaan dan penyalahgunaan terhadap agama. Untuk tindak pidana pencuriannya kita akan gali sejauh mana alat bukti yang ditemukan, sejauh mana terduga pelaku melakukan pencurian. Kita akan dalami setelah ini. Namun fokus kita adalah penodaan agamanya dulu. Demikian, Mbak. Tapi sudah ada mungkin permintaan maafkah, rasa bersalahkah dari para tersangka walaupun sudah diamankan pihak kepolisian, karena ini kan dalam arti menyakiti hati umat Islam yang kita tahu bahwa ayat suci Al-Quran tidak boleh diinjak-injak bahkan. Baik, terduga pelaku ini sudah meminta maaf, baik ke media, di depan umum juga sudah menyampaikan permintaan maaf atas kekilafan yang bersangkutan. Namun polisi bertindak berdasarkan ajas per justisia, artinya kita bertindak atas nama hukum. Apapun yang dilakukan oleh pelaku, sepanjang ada alat bukti, ada keterangan saksi, ada bukti-bukti yang kita temukan di lapangan, kita akan bergerak sesuai dengan aturan hukum gitu ya. Biarlah nanti di depan hakim, di depan pengadilan yang bersangkutan menyampaikan permohonan-permohonan maaf yang mungkin itu bisa membantu meringankan yang bersangkutan. Demikian Mbak Rati. Baik, Pak Kabid, bagaimana dengan kondisi masyarakat saat ini dengan adanya dugaan penistaan agama yang terjadi, walaupun kedua tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian, tapi apakah memang ada pergerakan dari masyarakat ataupun dari ormas-ormas yang merasa ternodai? Memang kita maklum Mas Reja ya, bahwa ini kan cukup sensitif. Perkara ini perkara yang cukup menjadi perhatian publik. Polisi harus bergerak cepat, harus meredam situasi, harus memberikan rasa teduh, tenang kepada masyarakat, bahwa polisi tidak tinggal diam. Polisi bergerak cepat, mengamankan, supaya masyarakat tahu bahwa perbuatan ini memang salah, gitu ya. Kita merasa geliat-geliat yang ada di masyarakat tersebut, ya segera kita meredam. Intinya begitu ya. Kita merangkul para tokoh masyarakat, memberikan pemahaman edukasi, bahwasanya biarlah itu dilaksanakan, ditindak, dilakukan oleh penyidik, oleh kepolisian yang berwenang. Demikian, Mas. Mungkin himbauan dari Pak Kabid Humas terkait hal ini seperti apa, Pak, agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat? Baik, terima kasih Mas Reja, Mbak Rati. Dari Polda Banten, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kondisivitas serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang beredar. Serta saran kami menyampaikan untuk tidak perlu menyebarluaskan kembali video-video yang cukup meresahkan, sehingga masyarakat bisa menjadi teduh. Percayakan saja penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kami siap, kami profesional dan objektif dalam menangani perkara ini. Demikian Mbak Reja, Mbak Rati. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Hutapea sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali.
Tadi penting ya sarannya atau himbauannya dari Pak Kabid Humas, jangan lagi menyebarkan video-video yang memang saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Ya, karena keduanya sudah ditahan juga ya. Kita ajak pemirsa untuk jeda ya. Usai jeda kami punya informasi di mana ada aksi pemalakan terhadap seorang sopir bajai di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat yang kembali terjadi dan juga viral di media sosial. Selengkapnya usai jeda. Ya pemirsa, ada aksi pemalakan terhadap seorang supir bajai di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat yang akhirnya juga viral di media sosial. Tadi bukannya udah dikasih? Udah dikasih. Bener lah bang, kalau belum bang. Udah. Oh gitu. Ya, pemirsa, dari video viral ini, pelaku terekam meminta uang kepada sopir bajai karena telah menaikkan penumpang di wilayahnya. Sempat terjadi ketegangan antara sopir bajai dengan pelaku dan sopir bajai akhirnya mengalah memberikan uang Rp2.000. Meski cuma Rp2.000 untuk setiap kali menaikkan penumpang, tapi sang sopir mengaku bisa menghabiskan uang hingga Rp100.000 per hari untuk preman. Aksi pemalakan terhadap sopir bajai terjadi di depan Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku tidak segan merusak bahkan memecahkan kaca bajai jika sopir tidak memberikan uang. Kebayangin nggak sih supir bajainya susah-susah cari uang 100.000 itu untuk bayar preman aja. Dikali sebulan 30 hari, iya. Coba udah berapa Baru itu? dari satu supir bajai. Baru dari sopir bajai. Nah, kita akan melihat ya bagaimana kondisi terkini di sana, apakah memang sudah kondusif dan apakah premannya sudah tidak beroperasi di sana. Sudah ada rekan Virgi Dainas yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Silakan Virgi dengan laporannya. Ya, selamat pagi Rati, Reza dan juga pemirsa. Kami saat ini berada di Tanah Abang, tepatnya ini di sekitaran Blok B. Ini tempat di mana beberapa bajai juga stay di sini untuk mencari penumpang untuk dihantarkan ke tempat tujuan masing-masing. Nah, kalau yang lalu itu viral bahwa salah satu penumpang ini memvideokan atau merekam hasil dari pemalakan dari premanisme, kita langsung tanyakan saja nih pada salah satu pastinya tukang bajai, apakah benar pemalakan tersebut ada dan kira-kira gimana sih kronologi dari pemalakan tersebut? Kita langsung tanyakan saja pada Bapak tukang bajai nih. Halo Bapak, selamat pagi. Luar biasa pagi ini. Segar sekali ya Pak ya. Baik Pak, ini saya dengan siapa ya? Dengan Pak Tobri. Pak Tobri itu kan kemarin viral tuh Pak di sosial media, ada tukang bajai yang dipalakin sama preman. Tapi kalau sebenarnya sebagai tukang bajai itu tuh benar nggak sih Pak? Ya emang menurut pendapat saya itu informasinya banyak dari teman-teman, banyak informasi. Saya sendiri pernah kejadian di Tamrin City, saya lagi ngetem, dia pakai motor ya langsung berhenti 2 orang, terus dia minta ini apa? Minta duit, minta uang saya. Saya belum pelari, pokoknya masyarakat mana malah saya mau ambil HP-nya aja itu main diminta, tapi saya nggak suka, nggak. Lalu saya baru keluar nih, belum ada duit. Gua kasih berapa tuh? Biasanya kan kalau nggak 50.000, kalau nggak mau 50.000, ini baja dihancurin. Pernah kejadian itu, tapi akhirnya saya kasih duit 12.000, udah langsung saya start jalan aja gitu. Jadi orangnya pakai kendaraan motor tuh ya, kedengarannya pokoknya dari Tamrin tuh. Tapi Bapak sebagai tukang bajai, seperti apa sih Pak sebenarnya preman-preman ini? Apakah memang dari sebelum ngetem di sini sudah banyak seperti itu turun-temurun atau seperti apa Pak? Memang dari dulu itu emang di wilayah Blok A, Blok B, Tamrin itu emang biasanya kan gitu kalau ngambil sewa kan dimintain 2.000 ya kan. Ya tapi kan kalau kan saya pernah informasi kalau di Blok A, Blok B itu kan ada anak-anak 4 orang semuanya tuh. Jadi tukang bajanya juga diminta, terus anak-anak yang ada parkir itu situ ada berapa orang minta semua tuh. Kadang-kadang sehari itu di Blok A itu kadang-kadang bisa nyampe 40.000, 30.000 seharian yang pada ngetem di situ. Tapi saya kan nggak pernah ngetem di situ. Kalian saya kan
udah dengar kayak gitu saya nggak berani di situ karena saya ngetemnya di situ di depan Bawaslu saya. Pak, ini benar nggak sih kalau tersebar sosial media itu satu penumpang tuh dipalakin Rp2.000? Itu benar nggak? Ya enggak, satu bajanya aja. Ya penumpangnya juga dipalak juga, dimintain. Terus yang paling utama itu tukang baja itu paling tuh. Satu penumpang kalau baja dapat customer ini langsung 2.000 gitu ke tukang baja. Tapi kan kadang kan penumpangnya udah ada yang mintain juga kalau di blok A tuh dimintain juga blok A. Udah ke tukang bajanya diminta, penumpangnya diminta juga gitu. Oh, ya. Pak, tapi Bapak kalau sebagai tukang bajai melihat hal ini seperti apa sih Pak? Terganggu nggak, sedih nggak, atau seperti apa? Ya jelas terganggu lah. Kita kan nariknya kali keadaan kayak begini. Selama COVID itu narik sudah sekarang tuh bajai itu ya ibarat umur sudah tinggal gini aja. Karena apa? Udah kalah sama online. Jadi pendapatan kita udah berkurang gratis lah gitu sebenarnya, bener itu. Saya nggak nutupi. Emang saya sendiri ya orang kita kebutuhannya banyak, anak masih ada yang sekolah. Ya untuk menutupi kebutuhannya pasti kurang lah, ya gitu aja. Pak, tapi Bapak sendiri ini kira-kira satu hari pendapatan ya paling banyak itu berapa Pak? Kalau zaman sekarang nih terus terang aja, pokoknya selama ada online itu bener-bener turun drastis. Sekarang ya narik paling pendapatannya tuh semuanya tuh sehari dapat 150, 200 paling hebat. Lah kalau yang namanya baja yang setoran, lah umumnya dapat 100 kan tinggal sisa berapa? Buat setoran 50, tuh gas cuma 25, kan lebihnya berapa tuh Mbak? Kan kurang banget. Ya. Baik. Pak, ini juga katanya tukang bajai karena memang harus bersaing sama online, jadi mengambil customer bukan salah satu pilihan, tapi juga mengantarkan barang ya Pak, biasanya barang-barang pasar. Itu seperti apa Pak? Ya ngantar barang, saya kan kalau ngantar barang itu, ya kalau udah, umumnya kita dapat sewa dari Tamrin, ada barang, kita ke Tanah Abang. Ke Tanah Abang nurin doang, nanti di Tanah Abang kan ada PM juga, ada yang angkatin. Gitu aja. Baik. Pak, harapannya dong Pak untuk pemerintah nih Pak terkait dengan premanisme ini. Pastinya kan ini merugikan para tukang baja ya Pak khususnya, jadi harus menyetor walaupun 2.000 tapi kalau sering-sering juga banyak pada akhirnya kan. Seperti apa Pak harapannya? Ya harapan saya sih ya maksudnya kan jangan terlalu menekan tukang bajai gitu. Jadi jangan nyakitin tukang bajai. Maksud saya kalau dikasih uang temer ya udah gitu aja. Jangan keras sama tukang baja, namanya tukang baja nggak tahu sendiri orang pengusaha lemah gitu, pengusaha kecil, pendapatannya juga kecil gitu aja. Tapi kan kadang-kadang orang kayak gitu dia nggak pandang bulu, hilang juga nggak ada, nggak bakalan mau. Kadang-kadang bajanya kan kalau nggak ngasih, pasti ditendang gitu aja. Baik Pak, pasti harapannya semoga preman-preman yang nonton ini jangan menekan lah ya gitu. Kalau emang ini turun-temurun seikhlasnya kita aja ya gitu. Senang gitu, jangan harus orang nggak ada receh, kadang nggak ada ya, kadang dikembali asin semuanya goceng, kan dikembalinya kadang 2.000 kan aturan 2.000 jadi. Baik. Siap, tapi Pak ini saya jadi penasaran lagi deh. Sebenarnya ada petugas-petugas yang jaga nggak sih Pak untuk mengatasi preman ini? Ada petugas-petugas yang menjaga nggak? Seperti polisi, dinas perhubungan, atau satpol pp atau seperti apa Pak? Ya biasanya kalau ada petugas kayak polisi, kayak perhubungan tuh kadang-kadang nggak berani gitu, jadi menghindar gitu. Tapi kalau ada kayak satpol pp itu nggak diurusin gitu aja. Iya. Itu ya Pak ya, memang karena apalagi kalau seperti ini kan tentatif ya Pak, bajanya pada ngetemnya di beda-beda tempat ya, jadi emang nggak semua tempat bisa dijaga ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih banyak ya, lancar semoga banyak yang order habis nih ya, mantap. Nah pemirsa, kalau tadi itu sudah tukang bajai, kita mau tanya deh sama warga kira-kira benar nggak sih dengar isu ini dan tanggapannya seperti apa? Apakah sebenarnya warga ini sudah tahu atau sebenarnya belum tahu atau baru dengar nih ternyata di daerah Tanah Abang pun ada nih pemalakan untuk tukang bajai dan beberapa pedagang. Coba kita tanyakan langsung pada, halo Bang, selamat pagi.
Bang, ini dari TV One. Bang, mau tanya dong Bang. Ini kan ada isu-isu yang viral nih Bang. Kalau ada pemalakan di Tanah Abang ke tukang bajai gitu. Abang pernah dengar nggak? Tapi sebelumnya Abang dengan siapa nih? Dengan Mas Dery. Siapa? Dery. Mas Dery. Mas Dery udah pernah dengar belum kalau ada tukang bajai yang dipalakin sama preman-preman di Tanah Abang? Kalau untuk langsung sih nggak tahu ya, kurang dengar. Cuman kalau untuk di sosial media ya ada sekilas di sosial media berita kalau ada yang dipalak. Cuman di pas bangetnya di mana posisinya kurang tahu. Baik. Mas Dery, tapi kalau Mas Dery sebagai warga setuju nggak sih Bang sama pemalakan-pemalakan seperti itu? Saya terus terang kurang setuju karena itu merugikan di satu pihak. Karena itu perbuatan jahat, jadi nggak baik. Nggak setuju banget. Nah, tapi kalau Abang sendiri sebagai warga, sebenarnya butuh nggak sih Bang preman di suatu wilayah seperti itu? Atau sebenarnya nggak perlu-perlu banget mereka ini, seperti apa sih? Sebenarnya sih nggak perlu ya, biar zona kita aman, harusnya sih ada kayak semacam Satpol PP yang bagian ngejaga di bagian wilayah-wilayah tertentu. Jadi untuk kenyamanan masyarakat pun aman, mau lewat sekitar situ tuh ada yang jaga gitu. Mau malam, mau siang, jadi ada yang standby di lokasi itu. Tuh. Berarti Pak kalau melihat dari fenomena-fenomena preman-preman ini sebenarnya perlu nggak sih pensiagaan petugas di beberapa titik daerah khususnya yang tempat-tempat bajai ngetem nih? Atau butuhkah patroli? Kalau Abang sebagai warga seperti apa? Kalau menurut saya sih ya, seperti itu setuju. Cuman di titik-titik yang sekiranya untuk yang banyak ada preman, beberapa preman mungkin ada yang nakal. Nggak semua nakal sih ya. Kayak mungkin ya di titik-titik tertentu ada aja salah satunya. Kalau saran saya siagain aja kayak Satpol PP gitu kan, tugas mereka jagain supaya lingkungan kita aman. Baik, emang mantap apa ya Mas Dery, terima kasih banyak ya Mas Dery ya. Nah kalau itu tadi kata Mas Dery nih pemirsa, di mana dia nggak setuju lah pastinya nggak ada preman, karena sebagai warga pun sebenarnya nggak perlu amat preman ini, yang diperlukan adalah pensiagaan petugas nih untuk mengamani suatu wilayah ataupun patroli nih di wilayah-wilayah tempat terjadinya banyaknya perjualbelian seperti di Tanah Abang ini, karena pedagang juga banyak, customernya juga banyak. Nah, tapi kita penasaran karena beberapa hari lalu selain tukang bajai yang viral pemirsa, sebenarnya ada yang viral juga nih, yaitu tukang bakso yang tidak membayar 100.000 lalu semua dagangannya ini dipecah-pecahkan seperti mangkok dan lain sebagainya. Kita coba tanyakan saja pada pedagang bubur nih, mungkin benar nggak ya kalau memang sekitaran Tanah Abang itu masih ada pemalakan tidak hanya pada tukang bajai tapi juga pedagangnya sendiri. Halo Abang. Halo. Pagi, Bang lagi pegang ini ya, gitu kan. Baik Bang, ini kan kemarin viral Bang, ada tukang bakso di Tanah Abang ya dipecah-pecahin mangkoknya gara-gara nggak bayar uang iuran preman. Tapi Abang sebagai pedagang di Tanah Abang, benar nggak sih Bang ada premanisme? Benar sih ya. Baik, kalau Abang sebagai pedagang sendiri pernah nggak Bang dipalakin sama preman? Saya kebetulan baru 2 minggu ya, nggak pernah tuh. Aman-aman aja ya. Masih baru ya Bang ya. Baik Bang, tapi kalau misalnya suatu saat nih Bang, ada preman mau bayar nggak Bang? Wah, kalau ini sih jangan sampai ya. Baik Bang. Tapi sebagai sesama pedagang, Abang pernah nggak dengar keluhan-keluhan sesama pedagang terkait dengan premanisme? Keluhan sih ada, ya angin lalu aja lah gitu. Baik Bang, tapi menurut Abang sebagai pedagang sebenarnya perlu nggak sih Bang preman ini sebenarnya di suatu wilayah, atau sebenarnya nggak perlu banget? Ya emang nggak perlu, tapi nggak tahu ya kalau mereka perlu sih. Memang nggak dibutuhin ya Bang ya ternyata Bang ya. Soal tadi ada tuh Bang warga yang bilang kalau ya butuhlah untuk mengamani wilayah, padahal sebenarnya nggak butuh Bang ya. Sebenarnya mah itu jadi resah, bukan keamanan itu. Baik Bang, kalau Abang nanti kalau dipalakin kan nggak siap tadi kan bilang Bang ya. Tapi kalau nanti ada Abang siap lapor nggak? Insya Allah siap. Oke, berarti udah siap lapor Bang ya demi memberantas premanisme di pedagang Bang ya. Baik, Bang terima kasih ya. Selamat melanjutkan. Nanti saya mau makan bubur juga Bang. Baik. Nah itu Reza dan juga Rati, bagaimana pedagang mengatakan bahwasannya memang di beberapa wilayah ini belum ada premanisme seperti di tempat ini belum ada. Tapi di beberapa pedagang ini sudah ada preman, dan bahkan tadi ada masyarakat, ini saat saya bertanya langsung ya,
sebelum kita wawancara ini mengatakan sebenarnya butuh preman karena terkait dengan sesama preman ini juga suka memalak. Jadi ada preman yang baik, ada preman yang nggak baik katanya. Waduh, padahal ini sebenarnya salah ya. Karena semua warga ini yang kami wawancara barusan ini menyatakan bahwasanya tidak perlu banget preman. Yang diperlukan adalah patroli dan juga pengamanan yang selalu standby untuk berjaga. Karena bukan hanya terkait dengan keamanan, tapi juga kenyamanan lalu lintas yang ada di sekitaran Tanah Abang. Seperti itu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Virgi Dainas atas laporannya langsung dari Tanah Abang, Jakarta. Ini jelas juga ya kalau kita mengutip pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengambil langkah tegas menyuruh atau memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang ada di Tanah Abang. Ini berikutnya juga viral di media sosial ya, Rati dan juga pemirsa, di mana ada sejumlah perlawanan yang dilakukan terhadap aksi premanisme yang didorong oleh kekesalan masyarakat. Jadi aksi ini yang semakin meresahkan mendorong warga untuk berani dan juga kompak melawan. Kita lihat ya. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan aksi penjambretan di Sragen, Jawa Tengah. Dalam video, terlihat dua pelaku menggunakan sepeda motor berusaha menarik tas milik seorang pejalan kaki. Korban yang mempertahankan tasnya jatuh tersungkur hingga terseret di pinggir jalan. Beruntung, saat kejadian, seorang pengendara lainnya yang melintas tanpa ragu menolong korban. Aksi heroik pengendara motor itu pun berhasil menggagalkan upaya penjambretan. Pelaku pun tidak berhasil membawa kabur barang milik korban. Seorang pria yang diduga kerap melakukan aksi pencurian helm di wilayah Soloraya akhirnya tertangkap warga. Pelaku yang sudah beberapa kali viral karena diduga melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi, kali ini ia tertangkap basah saat hendak membawa helm pengunjung di salah satu gerai makanan. Warga yang geram sempat mengamankan terduga pelaku sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi untuk penanganan lebih lanjut. Seorang preman yang kerap meresahkan di kawasan Jembatan 3 Jakarta akhirnya tak berkutik setelah diringkus langsung oleh korbannya sendiri. Pelaku yang sering meminta uang secara paksa kepada sopir truk dan taksi online saat jalanan macet ini hanya bisa pasrah saat tangannya diikat. Nyali pelaku menciut setelah para sopir truk logistik yang sudah geram memutuskan untuk memberikan pelajaran dan mengamankannya. Ada-ada saja kelakuan pelaku penjambretan di kawasan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah aksinya digagalkan korbannya, pelaku justru meminta ganti rugi kepada korban. Peristiwa bermula saat pelaku merampas ponsel milik korban dan langsung melarikan diri. Namun, korban tidak tinggal diam. Korban langsung mengejar pelaku menggunakan sepeda motor hingga akhirnya menabrak kendaraannya ke motor pelaku. Setelah terjatuh, pelaku justru membuat warga geram dengan meminta ganti rugi atas kerusakan motornya. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi. Ada sebuah rekaman kamera dashboard menjadi viral di media sosial setelah menampilkan aksi nekat seorang pria di kawasan Jakarta Utara. Saat lagi. Kami hadirkan kabar viral untuk Anda pemirsa. Ada sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan insiden mengerikan di pinggir jalan kawasan Kotololo, pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh Jambi yang viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu lalu bermula saat proses bongkar muat tabung gas sedang berlangsung di sebuah truk pengangkut. Naas sejumlah tabung gas LPG terjatuh ke permukiman aspal dan langsung memicu ledakan besar yang disertai dengan kobaran api di tengah keramaian lalu lintas.
Akibat kejadian tersebut, seorang anak yang berada di sekitar lokasi ini dilaporkan mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan secara intensif. Ya, ini juga yang ada viral di media sosial. Ada sebuah rekaman dashcam menjadi viral di media sosial setelah menampilkan dari aksi nekat seorang pria di kawasan Jakarta Utara. Kita hadirkan videonya untuk Anda, pemirsa. Bisa dilihat ada seorang pria yang mendekati truk tangki milik Pertamina Patraniaga yang melintas di tengah kepadatan lalu lintas. Dan pria tersebut langsung membuka katup atau keran pada bagian samping tangki untuk mendapatkan sisa-sisa BBM dari truk tersebut. Meski kondisi jalanan ramai, aksi ini tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko keselamatan, baik bagi dirinya maupun pengguna jalan lain. Kejadian ini menarik perhatian warga, mengingat bahaya besar yang mungkin terjadi jika terdapat percikan api di sekitar kendaraan pengangkut cairan yang mudah terbakar ini. Iya, ngeri banget, takutnya juga nutupnya tidak sesuai, ya kan? Terus Tapi belum lagi ada percikan api. not to be judged, kalau dilihat ini sepertinya lihai sekali, tahu Ya. mukanya gimana, Ya. dilakukan dengan cepat. Ya, kayak gitu udah ya. sering ya, Zak, kayak profesional gitu. Betul, seakan. kami harapkan memang ada tindakan tegas ya, karena sekali lagi ini membahayakan baik itu pengguna jalan maupun Iya. dirinya sendiri. Kita kabar viral berikutnya, pemirsa, ada sekelompok pemuda yang diduga merupakan supporter sepak bola menjadi sorotan nih setelah mereka nekat turun ke ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada hari Minggu. Waduh, turunnya di jalan tol banget nih. Kejadian berlokasi di kilometer 13 area Bekasi Barat sekitar pukul 00:16 menit. Dalam unggahan media sosial ini terlihat bahwa para pemuda memenuhi badan jalan sambil menyalakan kembang api di tengah lalu lintas. Aksi ini diduga merupakan bentuk euforia setelah pertandingan antara Persija melawan Persebaya yang berakhir dengan skor 3-0. Akibat arus kendaraan dari arah Jakarta mengalami kemacetan dan juga tersendat, terlihat sejumlah mobil besar seperti truk ini terpaksa berhenti karena kerumunan massa yang menutup jalan-jalan utama. Padahal pertandingan sepak bolanya mulai pukul 7 malam sampai pukul 9, tapi ternyata Sampai pukul 12 pun masih. pukul 12 masih terjadi ya. Iya, tapi ini tidak dibenarkan karena sepak Membahayakan. bola ini kan sebenarnya dasarnya adalah sportivitas. Jangan sampai para supporter ini malah jadi merugikan orang lain ya. Betul. Nah, ini juga ada informasi yang viral di media sosial. Ada aksi inspiratif, pemirsa, datang dari seorang kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, jadi dia langsung turun ke jalan membantu petugas Disduk Capil dalam proses perekaman KTP elektronik bagi salah satu warga dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Jadi momen penuh perjuangan menjadi viral karena memperlihatkan sisi haru sekaligus lucu ya, karena Pak Kades terlihat harus ekstra sabar dalam membujuk warga ODGJ tersebut supaya mau duduk dengan tenang dan difoto. Demi kelancaran proses administrasi negara, Pak Kades bahkan menggunakan cara persuasif dengan memberikan makanan dan rokok sebagai hadiah agar sang warga kooperatif. Berkat kesabaran dan pendekatan humanis, petugas akhirnya berhasil mengambil foto dari data yang diperlukan. Aksi sigap pemimpin desa menuai banyak pujian dari warganet karena dinilai peduli pada seluruh lapisan masyarakat. Lucu ya. Betul, jadi ya, sudah 2 jam kami menemani pemirsa dengan beragam informasi. Setelah ini akan hadir Breaking News TV One dengan beragam informasi terkini lainnya. Saya Reza Parua. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.